Kita live dari Masjid Jabal Sari, Masya Allah. Kampung Bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, kita bisa dipertemukan kembali untuk membahas tafsir Ijmali juz ke-25. Kembali lagi bersama Ustadz Nur Fajri Ramadan. Tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa mulai karena kemarin sempat tertunda. Mungkin kepada Ustadz Nur Fajri, apakah ada kendala? Mulai. Oh, Masya Allah, bisa dari. Nggak pakai slide ya kali ini. Oke. Insya Allah. Nanti saya kirim aja, Insya Allah. Ya, dipersilahkan Ustadz. Saya pin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ini kali ini khusus hari ini dan sampai besok dan seterusnya kita juga live di Masjid Jabal Sari, Kampung Bahasa Arab. Dan kita karena kemarin mati lampu ya, jadi tidak juz 25, juz 25-nya malam ini sekaligus juz 26. Insya Allah besok normal lagi satu juz, malam 27, juz 27. Dan juz 25 dimulai dari surat Fussilat sampai surat berapa? Juz 25. Al-Jathiyah. Surat Fussilat, surat 41 sampai surat ke-45 surat Al-Jathiyah. Dan sudah disebutkan sebelumnya bahwa ini rangkaian 7 surat diawali dengan apa? Apa awal suratnya nih? 7 surat ini. Dari surat Ghafir, surat 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46 diawali dengan apa? Hamim. Maka surat ini dijuluki rangkaian surat Al-Hamim. Apa? Al-Hamim. Atau Zawatu Hamim. Zawatu Hamim atau Al-Hawamim. Apa? Al-Hawamim. Jadi punya 3 julukan. Dan kesamaannya selain diawali dengan Hamim adalah sama-sama menyebutkan karakter Al-Quran. Sama-sama menyebutkan karakter Al-Quran. Ada yang menyebutkan Al-Quran adalah Al-Kitabul Hakim, ada Al-Kitabul Mubin, dan seterusnya. Ini persamaan kedua. Persamaan yang ketiga, apa persamaan yang ketiga? Sama-sama menyebutkan kisah siapa? Apa kisah yang ada di 7 surat ini? Kisah siapa? Kisah apa teman-teman? Yang di Zoom, jamaah Zoomiyah. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Sama-sama menyebutkan kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Ya walaupun panjangnya masing-masing berbeda, tapi 7 surat ini sama-sama menyebutkan kisah Nabi Musa beserta Bani Israel. Jadi ini 3 kesamaan dari surat-surat ini. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya tema besar dari surat-surat yang akan kita bahas itu berkisar pada poin-poin yang sama. Yaitu kalau dikumpulkan 7 surat ini, maka berkisar pada bahwasanya Al-Qur'an adalah kelanjutan Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Maka janganlah kalian wahai umat Nabi Muhammad memperlakukan kitab suci kalian seperti Bani Israel memperlakukan kitab sucinya. Saya ulangi lagi. Maka berarti pesan besar dari 7 surat ini, surat Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, dan Al-Ahqaf adalah wahai kalian umat Islam, umat Nabi Muhammad, Al-Quran tidak lain adalah kelanjutan dari Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Maka janganlah kalian wahai umatnya Nabi Muhammad memperlakukan kitab suci kalian seperti Bani Israel memperlakukan Taurat. Gitu ya. Terpahami nih? Ini poin besar nih. Ya. Karena kadang-kadang kita dalam tafsir perlu menyelam dalam, kadang-kadang perlu naik pesawat melihat dari atas tinggi atau pakai drone. Dua-duanya ada hikmahnya sendiri.
menyelam dalam ada faidahnya, terbang tinggi melihat dari atas juga ada apanya? Ada indah. Coba, mana yang lebih indah? Melihat ke dalam lautan, diving, apa naik pesawat lihat dari atas, melihat Jakarta, melihat Bogor? Mana yang lebih indah? Sama-sama indah, sama-sama indah. Masing-masing ada keindahannya sendiri. Seperti itu ya. Oke, surat Fussilat tema besarnya sudah dijelaskan pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang hujjatut tauhid, apa? Argumentasi tauhid. Dalam surat Fussilat argumentasi tauhid, karena lagi-lagi 7 surat ini turunnya masih di Mekah. Kemudian surat Asyura, full satu surat Asyura ada di juz ke-25. Tema besar dari surat Asyura adalah kesatuan muslimin. Apa? Kesatuan muslimin. Maka di surat Asyura kita lihat di ayat ke-13. Allah firmankan, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Apa? Ayat 13. An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah ingatkan bahwa umat Islam ini bukan baru datang sekarang, tapi sudah wasiat yang sama diwasiatkan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Apa wasiatnya? An aqimuddin, tegakkanlah agama. Wala tatafarraqu fi, jangan berpecah belah, jangan tercerai-berai. Dari sini kita paham bahwa ternyata tauhid yang didakwakan para nabi selain punya makna ifradullahi fil ibadah, juga ada dimensi lain yang sama-sama merupakan nilai dan konsekuensi tauhid, yaitu tauhidul kalimah. Apa? Tauhidul kalimah. Dakwahnya para nabi, kalimatut tauhid wa tauhidul kalimah. Jangan sampai kita berat sebelah. Ya, selalu mengedepankan kalimatut tauhid tapi mengabaikan tauhidul kalimah. Atau kemana-mana tauhidul kalimah tapi mengorbankan kalimatut tauhid. Surat ini juga mengajarkan sesuai namanya apa? Asyura artinya musyawarah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara ciri orang beriman adalah wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum syura bainahum ayat 38. Dan ini pesan besar bahwa di antara yang menyatukan kaum muslimin, menyatukan umat adalah dengan menghidupkan syura. Menjadikan syura sebagai tempat pengambilan keputusan, tidak diserahkan pada orang per orang, tidak diserahkan pada fulan dan fulan, tidak. Keputusan-keputusan besar oleh umat Islam hendaknya diputuskan melalui syura. Pun Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara yang membuat umat Islam semakin bersatu adalah walladzina idza asabahumul baghyu yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha. Adalah kalau dijahatin, faman afa wa aslaha, lebih utama memaafkan, lebih utama mendamaikan. Pada akhirnya kepala banyak yang berbeda, maka syura menyatukannya. Pada akhirnya mungkin kata dan sikap ada yang tidak mengenakan, maka faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan kemudian surat Asyura ini menjadi surat yang tema besarnya apa tadi? Kesatuan muslimin. Lanjut surat Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa di antara yang membuat rusak tema besar surat tadi Asyura, kesatuan kaum muslimin adalah fitnatud dunya. Adalah fitnatud dunya. Betapa banyak orang yang bersatu dalam akidah, bersatu dalam ibadah, ternyata persatuannya tercerai-berai karena apa? Karena fitnatud dunya. Surat Az-Zukhruf mengingatkan wa zukhrufa, dan perhiasan-perhiasan dunia. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Jangan tergoda, tertipu dengan dunia. Sungguh semua itu hanyalah hal-hal sementara. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Az-Zukhruf tema besarnya apa tadi? Fitnah dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala diingatkan, walaula an yakuna nasu ummatan wahidah. Kalau kalian berpikir sukses dakwah itu adalah kaya, maka kalian salah. Karena Allah bilang, walaula an yakuna nasu ummatan wahidah la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddah wa ma'arij 'alaiha yadhharun. Sebenarnya mah
Ya, kalau nggak karena khawatir orang seplanet bumi kafir semua. Kalau nggak khawatir apa? Orang seplanet bumi kafir semua. Walaula an yakuna nasu ummatan wahida ay fil kufri. Itu takdirnya. Ya ayat berapa tuh? Walaula an yakuna nasu, alamat ketiga dari surat Az-Zukhruf sebelah kanan bawah. Apa ayat berapa tuh? 33. Ayat 33, walaula an yakuna nasu ummatan wahidah. Kalau bukan karena khawatir orang seplanet bumi kafir semua, Allah bakalan apa? La ja'alna liman yakfuru birrahman. Orang yang kafir sama Allah akan Allah kasih apa? Ibu yutim suhufan min fiddah. Atap-atapnya perak. Jadi kalau ada kafir nih langsung sama Allah, atap rumahnya kasih jadi perak. Tring. Ada kafir lagi, atap rumahnya jadi perak. Tring. Wali buyutim abwaban wa surran. Pintu yang banyak. Apalagi pagar-pagar cakep gitu ya. Kasur-kasur indah. Alaiha yadhharun. Wa zukhrufa dikasih perhiasan. Jadi malah kalau ada yang kafir, semua Allah dikasih nikmat banyak, dikasih kaya. Tapi kalau kayak gitu ceritanya, setiap kafir jadi orang kaya raya, miliarder, bagaimana? Nanti semua orang di dunia bagaimana? Bakal kafir semua dong. Kan gitu, karena manusia ya tertipu dengan fitnah dunia. Sebenarnya itulah sabda Nabi SAW, lau anna dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, masa minha kafiran syarbata ma'in. Kalau seandainya dunia ini nilainya di sisi Allah seberat sayap nyamuk, Allah gak bakalan kasih orang kafir barang seteguk air. Jadi segelas aqua nih, gak bakal dikasih orang kafir. Orang kafir. Andai dunia berharga seharga sayap nyamuk, berapa? Sayap nyamuk berapa rupiah? Misalnya ya, gopek lah, gopek 500 rupiah lah. Seandainya dunia harganya 500 rupiah, ada orang kafir, gak Allah kasih air. Jangankan gaji, jangankan pulau, jangankan jabatan, jadi direksi, jadi komisaris, kagak. Air segelas kagak dikasih bareng aqua. Tapi dunia berharga nggak di sisi Allah? Berharga nggak? Nggak berharga, karena nggak berharga. Sama Allah di sini dibilang, orang kafir pengen Allah kasih apa? Kasih aja yang mewah-mewah. Cuma nanti orang terfitnah semua, kafir semua. Maka Allah hikmahnya, Allah bikin orang kafir ada yang miskin, coba main-main ke Brazil, main-main ke Argentina, main-main ke Romania, gitu, main-main ke Slovenia. Kalian tuh orang miskin tuh. Nggak usah jauh-jauh, coba cari di mana. Di tempat di Indonesia ada nggak wilayah-wilayah non-Muslim tapi miskin? Ada nggak? Banyak. Nggak usah jauh-jauh. Cuma udah kayak gitu aja, masih aja orang kerjaannya tiap hari. Kayaknya Barat ini mantep bener nih. Jadi Barat, kayak Barat hebat gitu. Padahal mah Amerika aja tingkat pembunuhan paling banyak. Main-main ke Amerika makanya. Main ke Amerika, lihat. Bahwa di sana nggak cuma orang kaya isinya. Di sana apa? Banyak orang miskin ya. Parah. Justru sebaliknya. Main-main ke Qatar, main-main ke Emirat Arab, main-main ke Arab Saudi. Lihat. Orang Islam buang-buang duit. Lihat orang Islam apa? Buang-buang duit. Nah, sebaliknya ya. Ya, jadi itulah. Oke, itu surat Az-Zukhruf. Selanjutnya surat sebelah, surat apa? Surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan mirip surat Az-Zukhruf. Kalau surat Az-Zukhruf fitnatul dunya, atau malah fitnatul mal lebih tepatnya, karena Zukhruf perhiasan, fitnatul mal. Surat Ad-Dukhan enggak, fitnatul sultah. Godaan kekuasaan. Jadi sama. Alurnya gitu. Fusilat tauhid. Asyura, kalau fusilat kalimatul tauhid. Asyura tauhidul kalimah. Kemudian baru di surat-surat setelahnya Allah kasih tahu apa yang merusak tauhid dan merusak ukhuwah. Yang pertama apa? Surat Az-Zukhruf tadi fitnatul mal. Surat Ad-Dukhan fitnatul quwwah. Ya, godaan kekuatan, kekuasaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Ad-Dukhan bagaimana hancurnya kekuasaan Fir'aun. Allah sebutkan ya. Bahkan Allah sebutkan di situ di surat Ad-Dukhan di ayat yang kau coba dilihat. Ya. Ayat ke-17. Ayat 17 coba dibuka surat Ad-Dukhan ayat 17. Oke. Gimana tuh? Kalau ayat enggak ini. Apa surat Ad-Dukhan ayat 17-nya? Bilang apa dia? Wala qad fatanna. Nah,
walaqad fatan qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim. Sungguh kami telah memfitnah, memberi ujian. Fitnah apa nih sekarang nih? Kekuasaan. Fitnah kekuasaan. Ya. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna, kaum Fir'aun. Fir'aun apa fitnahnya? Kekuasaan. Karena Fir'aun enggak mau beriman sama Nabi Musa karena khawatir kehilangan kekuasaan. Maka Allah sebutkan terus bahwasanya Nabi Musa berdoa kepada Fir'aun bla 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 dan seterusnya. Hingga akhirnya Nabi Musa berdoa, fada'a rabbahu anna haula'i qaum mujrimun. Ya Allah, mereka orang-orang yang banyak berbuat kriminal. Maka Allah suruh fa'asri bi'ibadi lailan innakum muttabaun. Suruhlah hamba-hambaku Bani Israil berangkat pergi pada malam hari, yakni menjelang subuh. Innakum muttabaun, kalian akan diikuti. Watrukil bahra rahwa. Nanti tinggalin aja lautnya terbuka. Jadi Nabi Musa suruh ngetok dekat laut, kemudian Laut Merah terbelah. Ada pendapat terbelah 2, ada pendapat terbelah 12. Intinya terbelah. Ya. Kemudian Nabi Musa suruh biarin aja lautnya begitu. Kebayang nggak sih? Kebayang nggak kalau Laut Merah terbelah? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Apa nggak pernah ngebayangin? Bayangin jadi kayak SeaWorld, kanan kiri ikan. Bayang nggak? Kanan kiri ikan. Terus tanah jadi kosong. Kebayang ya? Nah, itu seret. Watrukil bahra, biarin. Gak usah takut. Lautnya biarin aja begitu. Naik. Ntar gimana? Firaun ikutan nyebrang dong. Tenang aja. Innahum jundun mughraqun. Mereka bakalan tenggelam. Terus Allah bilang, ini kalimat legendaris. Karena dibacakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu saat menaklukkan Persia. Jadi saat perang Madain melawan kerajaan Persia, kemudian menang. Orang Islam masuk ke istana putihnya Kisra, White House-nya Kisra, ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bacain ayat ini. Kam taraku min jannati wa 'uyun, halaman ayat 25. Betapa banyak kebun-kebun dan mata air yang mereka tinggalkan. Wa zuru'in wa maqamin karim, ladang-ladang dan kedudukan yang mulia. Wa na'matin kanu fiha fakihin, dan nikmat yang mereka dahulu menikmatinya. Kadzalika wa awrasnaha qauman akharin. Demikianlah fitnah kekuasaan. Pada akhirnya pun kami wariskan kepada kaum yang lain. Fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kanu munzirin. Maka langit dan bumi tidaklah menangisi mereka. Jadi nggak ada langit, bumi nangis, Kisra kalah, nangis Firaun tenggelam, nggak ada. Ya, dan tidak juga mereka diundur. Menarik ya. Ini tambahan. Belum lama, sekitar tahun 2009 ditemukan artefak gitu, peninggalan kuno Firaun. Di situ ternyata ada sanjungan terhadap Ramses II-nya Musa. Jadi Firaun zaman Nabi Musa itu namanya Ramses II. Ada sanjungan padanya, mengenang. Karena bagaimanapun Firaun Nabi Musa ini adalah raja terhebat Mesir, makanya julukannya Ramses the Great. Ramses apa? The Great. Gak ada yang ngalahin dia. Memang ya lawannya Nabi Musa, lawan yang sepadan, bukan Firaun ecek-ecek, Firaun paling hebat. Ternyata di situ ada artefaknya diterjemahkan, ya. Isinya apa? Isinya sungguh langit dan bumi menangisi tenggelamnya Firaun. Masya Allah, ternyata sama Allah diabadikan. Nanti cari aja nanti jurnalnya. Ntar saya cari linknya. Ini diabadikan. Nabi Muhammad apa pernah lihat tuh artefak? Pernah lihat nggak? Nggak pernah ya. Baru ditemukan tahun 2009. Allah abadikan. Ternyata fama bakat alimu sama wal ardu itu bukan sekadar puitis aja. Langit dan bumi tidaklah menangisi perginya Firaun. Enggak juga. Tapi ternyata menyindir apa? Menyindir dongengnya orang-orang Mesir yang mengatakan bahwa langit dan bumi menangisi Firaun. Juga di sini di akhir surat di ayat ke-43 dan seterusnya Allah sebutkan bahwa Abu Jahal, ini ayat refer ke Abu Jahal. Abu Jahal itu Allah suruh makan ya buah pohon zakum, kemudian Allah bilang apa? Dzuq innaka antal azizul karim. Rasakanlah, sungguh engkau orang yang perkasa. Ayat 49. Lagi mulia, maksudnya Abu Jahal tadinya di dunia mengaku paling perkasa, mengaku paling mulia. Kemudian itu surat apa nih? Surat Ad-Dukhan. Surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah, surat yang ke-45 adalah kelanjutan dari surat Az-Zukhruf dan Ad-Dukhan. Pesannya adalah fitnatu al-hawa. Fitnatu apa? Hawa. Godaan sekarang dari darah diri jiwa manusia.
hawa nafsu. Makanya di surat namanya Al-Jathiyah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ke-23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ayat 23 surat 45 Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kalian lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi Masya Allah, ternyata hal yang merusak kalimat tauhid di surat Fussilat, yang merusak tauhidul kalimah di surat Asy-Syura, yang merusak akidah dan ukhuwah apa? Ternyata fitnatul mal, surat Az-Zukhruf. Ternyata apa lagi? Fitnatul sultah, fitnah kekuasaan surat Ad-Dukhan, dan fitnatul hawa, godaan hawa nafsu di surat Al-Jathiyah. Dan dengan demikian dapatlah kita pesan-pesan besar dari juz yang ke-25. Break dikit sebelum pindah juz 25. Silakan Bang Kemal. Diputus rekaman. Oke.